dari kawan-kawan, ternyata kawan-kawan kita di daerah guru-guru itu ada yang diberikan laptop 2019 ya, 2020 ya kan, apa namanya, Chromebook ya, Chromebook itu sudah ada, tapi nggak kepake Pak katanya. Kenapa nggak kepake? Karena mereka nggak punya listrik Bang Rocky. Mereka nggak punya internet. Dialog juga dengan Bu, waktu kami di CNN dengan Bu Letifa, Ledia ya, kemudian satu lagi dari Kemdikbud, kami bertiga. Saya sebelum berbicara mengumpulkan data dari kawan-kawan, ternyata kawan-kawan kita di daerah guru-guru itu ada yang diberikan laptop 2019 ya, 2020 ya kan, apa namanya, Chromebook ya, Chromebook itu sudah ada, tapi nggak kepake Pak katanya. Kenapa nggak kepake? Karena mereka nggak punya listrik Bang Rocky. Mereka nggak punya internet. Itu bukan 1, 2, 3. Kemdikbud punya datanya gitu. Nah, jadi lucu kan, laptop dikasih, tapi infrastruktur dasarnya itu tidak ada di situ. Ya buat apa? Sampai sekarang nggak kepake katanya. Nah, tapi bukan berarti sekolah tidak butuh laptop komputer, butuh. Ya, butuh. Apalagi apa namanya, kondisinya PJJ sekarang dan ada asesmen nasional ya. Jadi saya tidak paham bagaimana cara berpikirnya Kemendikbud dalam hal ini. Kita butuhnya grand design selama PJJ agar tidak terjadi learning loss, agar tidak terjadi yang tadi dikhawatirkan oleh Mas Dadim yang 5 hal itu. Kan Mas Dadim punya alasan tuh. 5 alasan kenapa sekolah tatap muka harus disegerakan. Alasan Nadim kan, Mas Nadim, 1, terjadi learning loss. Kedua, terjadi KDRT di rumah. Yang ketiga, terjadi apa namanya tadi, bosan secara psikologis, suntuk dan seterusnya gitu ya. Ada kurang lebih 5 alasan. Tapi saya mengutip data dari Ikatan Psikolog Klinis Desember, bisa kita cek ya. Tapi Desember ya, ini mungkin konteks waktu mempengaruhi juga risetnya mereka. Riset Ikatan Psikolog Klinis IPK ya, Desember ya, di rilisnya 2020. Ternyata anak selama PJJ itu happy-happy saja Pak Khatib. Silakan dibaca di webnya IPK Pak. Itu kajian dari IPK, Ikatan Psikolog Klinis. Mungkin kalau bisa saya tanyakan nanti mungkin saya kirim gitu ya di Zoom ini. Jadi ini menjadi menarik juga, apakah betul anak-anak kita tertekan atau bagaimana gitu ya. Atau tadi saya dapat WA dari beberapa siswa saya di tempat saya, justru Pak jangan dulu masuk Pak, kita sudah PW Pak, PW tahu ya, sudah apa bahasa anak itu, sudah posisi enak, udah PW Pak, PJJ, ada yang begitu Pak Khatib. Nah mungkin ini ya bias kelas ya, anak-anak yang punya gawai, punya wifi di rumah yang bagus gitu kan, mungkin bias kelas gitu ya pendapat. Tapi itu masuk ke saya, Pak, kabarnya DKI akan masuk ya Pak, PTM. Ya, tapi terbatas ya gituin kan. Hanya 600 lebih sekolah. Padahal sekolah di DKI itu 1000 ya, kurang lebih lah dari 1000. Jadi terbatas Bang Haldi ya. Jadi Senin besok itu bukan masuk semua kayak normal, enggak. Hanya 610 dan itu setelah melalui asesmen. Vaksinasi gurunya sudah oke, vaksinasi pelajarannya sudah oke. Jadi bagi kami, Perhimpunan Pendidikan dan Guru, jangan coba-coba masuk ya membuka PTM kalau vaksinasi guru dan siswa di sekolah itu belum mencapai kekebalan imunitas minimal 70% dari warga sekolah. Dan yang kedua, betul-betul Pemda memverifikasi secara faktual gimana kesiapan sekolah. Ada 11 item itu. Itu yang mesti dipertimbangkan.